Halo teman semuanya, perkenalkan kami Dinar Wahyu Ilahi dan Ananda Primita Rahmawati. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai anak kesulitan belajar. Nah, sebelum masuk ke materi, yuk kita simak terlebih dahulu pendapat beberapa guru mengenai anak kesulitan belajar. Apakah Anda pernah mendengar istilah anak kesulitan belajar? Ya, pernah. Menurut Anda, anak kesulitan belajar itu seperti apa? Menurut saya itu ada beberapa faktor ya. Yang pertama itu biasanya anaknya itu kurang memahami materi. Yang kedua dia kurang fokus atau hiperaktif gitu. Yang ketiga biasanya dia kurang bisa membaca untuk anak sekolah dasar. Kesulitan belajar pada usia anak sekolah dasar itu kebanyakan pada membacanya. Apakah Anda pernah memiliki murid yang termasuk anak kesulitan belajar? Jika pernah, bagaimana kesulitan belajar yang dialami anak tersebut? Saya pernah menemui. Jadi saya punya satu murid itu yang dia itu punya gangguan belajarnya itu karena dia kurang bisa membaca, kurang lancar itu. Dia masih kelas 4. Jadi dia agak kesulitannya di situ. Nilainya itu agak rendah, turun gitu karena memang dia kurang bisa membaca. Terus yang kedua itu anaknya terlalu hiperaktif. Jadi dia tuh nggak fokus tuh dalam belajar. Ini kebetulan ada siswa sampai kelas 5 ini belum bisa membaca. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan untuk memfasilitasi anak tersebut agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik? Kalau yang belum bisa membaca, kurang lancar membaca ya pastinya dia diajarin lagi membaca. Jadi diselingin gitu antara pembelajaran hari-harinya sama diselingin dengan belajar membaca. Untuk yang hiperaktif itu ya dijelasin lebih detail lagi, dikasih stimulasi agar gimana caranya anak ini bisa fokus gitu dalam menerima pelajaran. Gitu. Bagaimana caranya? Ya caranya diberi tambahan pembelajaran di setiap akhir pembelajaran selesai. Bahkan anak ini juga belum mengenal huruf, dan caranya bagaimana? Sebelum bisa membaca yang lancar, kita kenakan huruf satu persatu dengan berbagai macam metode dan menggunakan media yang cocok bagi anak tersebut. Setelah kita simak video tadi, lalu sebenarnya apa sih anak kesulitan belajar itu? Menurut National Institute of Health, kesulitan belajar adalah hambatan atau gangguan belajar pada anak dan remaja yang ditandai oleh adanya kesenjangan yang signifikan antara intelijensi dan kemampuan akademik yang seharusnya dicapai. Dijelaskan lebih lanjut bahwa kesulitan belajar disebabkan oleh gangguan di dalam sistem saraf pusat otak atau gangguan neurobiologis yang dapat menyebabkan gangguan perkembangan seperti perkembangan membaca, menulis, pemahaman, dan berhitung. Menurut Hamill 1981, kesulitan belajar adalah beragam bentuk kesulitan yang nyata dalam aktivitas mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, menalar, ataupun dalam berhitung. Gangguan tersebut berupa gangguan intrinsik yang digunakan karena adanya disfungsi sistem syaraf pusat. Lalu apa saja sih faktor penyebab anak kesulitan belajar? Ada beberapa penyebab kesulitan belajar berdasarkan hasil riset Harwell 2001, yaitu yang pertama, faktor keturunan atau bawaan. Yang kedua, gangguan semasa kehamilan saat melahirkan atau prematur. Yang ketiga, kondisi janin yang tidak menerima cukup oksigen atau nutrisi, dan ibu yang merokok, menggunakan obat-obatan, atau meminum alkohol selama masa kehamilannya. Yang keempat, trauma pasca kelahiran, seperti demam yang sangat tinggi, trauma kepala, atau pernah tenggelam. Yang kelima, infeksi telinga yang berulang pada masa bayi dan balita. Anak dengan kesulitan belajar biasanya mempunyai sistem imun yang lemah. Yang keenam, awal masa kanak-kanak yang sering berhubungan dengan aluminium, arsenik, merkuri atau raksa, dan neurotoksin lainnya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah kesulitan belajar akademik. Yang pertama yaitu disleksia atau kesulitan membaca. Disleksia adalah sebuah gangguan dalam perkembangan baca tulis yang umumnya terjadi pada anak menginjak usia 7 hingga 8 tahun.
Disleksia bukannya suatu penyakit tetapi merupakan salah satu gangguan dalam pembelajaran yang biasanya dialami oleh anak-anak. Lebih tepatnya, masalah pembelajaran yang dihadapi adalah seperti membaca, menulis, mengeja, dan kemahiran mengira. Oleh karena itu, disleksia mengarah kepada mereka yang menghadapi masalah-masalah membaca dan menulis walaupun mempunyai daya pemikiran yang normal. Gangguan ini bukan bentuk dari ketidakmampuan fisik seperti masalah penglihatan, tetapi mengarah pada bagaimana otak mengolah dan memproses. Cara mengatasi anak yang mengalami disleksia yaitu yang pertama, metode multisensori. Dengan metode yang terintegrasi, di sini anak akan diajarkan mengeja tidak hanya berdasarkan apa yang didengarnya atau diucapkan kembali, tapi juga memanfaatkan kembali memori visual yaitu penglihatan serta taktil yaitu sentuhan. Yang kedua, membangun rasa percaya diri. Gangguan disleksia pada anak-anak sering tidak dipahami dan diketahui dalam lingkungannya, termasuk orang tuanya sendiri. Akibatnya, mereka cenderung dianggap bodoh dan lamban dalam belajar karena tidak bisa membaca dan menulis dengan benar. Seperti kebanyakan anak-anak lain, oleh karena itu, perlunya memberi pengertian kepada orang sekitar serta membangun rasa percaya diri pada anak. Yang ketiga yaitu terapi. Saat anak diketahui mengalami gangguan disleksia, patut diberikan terapi sedini mungkin seperti terapi mengulang dengan penuh kesabaran dan ketekunan untuk membantu si anak mengatasi kesulitannya. Selanjutnya yaitu disgrafia atau kesulitan menulis. Disgrafia adalah kesulitan khusus di mana anak-anak tidak bisa menuliskan atau mengekspresikan pikirannya ke dalam bentuk tulisan karena mereka tidak bisa menyuruh atau menyusun kata dengan baik dan mengkoordinasikan motorik halusnya yaitu tangan untuk menulis. Pada anak-anak, umumnya kesulitan ini terjadi pada saat anak mulai belajar menulis. Kesulitan ini tidak tergantung pada kemampuan lainnya. Seseorang bisa sangat fasih dalam berbicara dan keterampilan motorik lainnya, tetapi mempunyai kesulitan dalam menulis. Mengatasi anak yang mengalami disgrafia. Yang pertama yaitu pahami keadaan anak. Sebaiknya pihak orang tua, guru, atau pendamping memahami kesulitan dan keterbatasan yang dimiliki anak disgrafia dan berusahalah untuk tidak membandingkan anak seperti itu dengan anak-anak lainnya. Yang kedua, membangun rasa percaya diri anak. Berikan pujian wajar pada setiap usaha yang dilakukan anak. Jangan sekali-kali menyepelekan atau melecehkan karena hal itu akan membuatnya merasa rendah diri dan frustasi. Yang ketiga yaitu latih anak untuk terus menulis. Libatkan anak secara bertahap. Pilih strategi yang sesuai dengan tingkat kesulitannya untuk mengerjakan tugas menulis. Berikan tugas yang menarik dan memang diminatinya, seperti menulis surat untuk teman, menulis pada selembar kartu pos, atau menulis pesan untuk orang tua dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu diskalkulia atau kesulitan belajar matematika. Diskalkulia dikenal juga dengan istilah math difficulty karena menyangkut gangguan pada kemampuan kalkulasi secara matematis. Kesulitan ini dapat ditinjau secara kuantitatif yang terbagi menjadi bentuk kesulitan yaitu berhitung, counting, dan mengalkulasi atau calculating. Anak yang bersangkutan akan menunjukkan kesulitan dalam memahami proses-proses matematis. Hal ini biasanya ditandai dengan munculnya kesulitan belajar dan mengerjakan tugas yang melibatkan angka ataupun simbol matematis. Cara untuk mengatasi anak yang mengalami diskalkulia yaitu yang pertama, guru dan orang tua harus menyadari taraf perkembangan anak. Yang kedua, strategi belajar yang efektif dan memancing anak untuk mempertanyakan matematika dalam dirinya. Dan yang ketiga, memverbalisasikan konsep matematika yang rumit dan cermat. Dengan cara ini mempermudah anak untuk mengerti konsep matematika. Sekian video mengenai anak kesulitan belajar. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir, semoga bermanfaat.